Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Tapi rata-rata orang kalau tadi gimana kabarnya luar biasa, tapi pokoknya luar biasa. Waduh. Boleh gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa di luar. Ya kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, dan yang paling gak pernah tinggalin kita. Bersyukur sama Tuhan kalau hari ini kita boleh ada, kita sehat, kita kuat, semua karena Tuhan dan kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua yang terbaik Tuhan, buat semua perbuatan-Mu Tuhan, buat semua kasih, penyertaan, cinta-Mu Tuhan, yang terus bertubi-tubi Tuhan, Kau terus berikan buat kami Bapak yang baik. Hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa penuh di dalam Kau Bapak yang baik, dan buat kami limpah Tuhan dalam Kau Bapak yang baik. Sehingga benar-benar Tuhan Yesus, ketika kami melimpah dalam Kau Tuhan Yesus, yang boleh sampaikan, kami boleh salurkan buat orang-orang di sekitar kami Bapak yang baik, dan mereka boleh melihat Kristus dalam kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Kalau lihat setiap kerinduan kami Bapak, kalau lihat Tuhan semua keinginan hati kami Bapak yang baik, kami percaya Tuhan, Kau yang penuhkan kami hari Tuhan, bahkan penuh sampai limpah Bapak, sampai limpah Tuhan di dalam Kau Bapak yang baik, sampai limpah Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan hari ini Tuhan, boleh berjalan, boleh jadi seperti yang Kau mau Tuhan Yesus. Dengan berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, seperti yang Kau ingin di surga Bapak. Segala puji syukur, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kau Raja dan segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Gembala kami yang hidup, penyelamat kami yang luar biasa. Kau jalan kebenaran kami Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita boleh katakan amin. Luar biasa. Saya undang kita semua kembali berdiri. Kita bersuka cita, amin. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, yuk. Nyatakan bahwa kita benar-benar bersuka cita dalam Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan, dan segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali katakan, aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan. Ini yang kami percaya Tuhan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kami bersuka cita. Glory, hallelujah. Oh, oh. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Kami sembah. Glory, hallelujah. Kami bersuka cita. Lord, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan, aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan ke. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya
hanya Tuhan ada keselamatan Engkau yang luar biasa. Kasih Tuhan Yesus. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kau lihat harus segawat. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Kami percaya Tuhan Yesus, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Yesus nama di atas segala nama. Gimana kalian luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan, amin. Kita punya Tuhan yang besar, Dia jalan kebenaran. Dan kita percaya Dia Allah yang mulia, Allah yang agung, yang perkasa. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Segala puji syukur Tuhan bagi Ibu Bapak yang Tuhan. Segala hormat Tuhan, kemuliaan semuanya bagi nama-Mu Bapa. Biar hari ini Tuhan sebenar-benar Tuhan, rindu Tuhan untuk menggagungkan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, bersama-sama Tuhan di tempat ini. Ya bersyukur. Kami memuji Tuhan, sama-sama dari pujian-Mu bagi Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau.
sebab Kau penuh kasih, sebab Kau penuh cinta. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, sungguh kami di tempat ini sekali lagi Tuhan, sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kerajaanmu yang semakin dimenangkan, semakin dibanggakan Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami, Yesus. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Ajar kami Tuhan benar-benar Tuhan mencintai hadirat-Mu Tuhan. Benar-benar Tuhan kami rindukan akan Engkau Bapak. Kami rindukan akan kehadirat-Mu Tuhan. Kehadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Di rumah kami Tuhan, di keluarga kami Bapak yang baik. Tempat kerja kami Tuhan Yesus. Kami rindukan akan kehadirat-Mu Tuhan. Terus hadir Tuhan Yesus, terus pimpin kehidupan kami Bapak yang baik. Sebab Engkau jalan kebenaran kami yang hidup Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang perkasa, yang mulia, yang luar biasa Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Sama-sama boleh kita akan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami naikkan pengakuan kami bagi Engkau Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu ya Rajaku, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyikan pujian-Mu bagi Tuhan, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Yang bersama bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sama-sama kita boleh katakan, ku muliakan Kau selalu Tuhan. Aku muliakan Kau selalu. Ku muliakan Kau selalu. Muliakan selalu Tuhan, sebab namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Aku muliakan Kau selalu. Ku muliakan Kau selalu Tuhan, muliakan Kau selalu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Biar Tuhan benar-benar pujian ini Tuhan gak hanya keluar dari mulut kami Bapak yang kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau Bapak. Tapi benar-benar Tuhan dari hati kami Bapak yang baik, dari tujuan kami Bapak yang baik, kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Buat kami Bapak yang baik, Engkau Allah yang agung Tuhan. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami agungkan, kami tinggikan. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Saudara bawa gembala, nyanyi pujian bagimu pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyi pujian bagimu, bagimu, anak
layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya Tuhan, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Kami percaya pada saat kami menaikkan pujian dari hati kami, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan jika Engkau hadir, Engkau menyediakan segala hal yang terbaik bagi kami, berkat-berkat dan anugerah yang berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di minggu pagi hari ini kembali Roh-Mu yang membawa kami untuk beribadah Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau yang menaruh dalam hati kami kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau memuaskan dahaga kami, kerohanian kami Tuhan. Engkau puaskan Tuhan, sebab Engkau berkata bahwa berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Dan berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan Tuhan, karena Tuhan akan memuaskan kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu dan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, mengajar kami, memberikan kami hikmat kewahyuan, taklukkan segala pikiran kami kepada pikiran Kristus, sehingga kebenaran yang kami dengar sungguh-sungguh akan termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan membuat kami mau melakukan kehendak Tuhan dan firman Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kita semua yang siap bersama-sama katakan amin. Berkemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Luar Luar biasa ya Tuhan. Luar biasa, Tuhan sungguh baik bagi kita. Kita percaya bahwa di mana ada hati yang sungguh-sungguh beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah umat. Dan Tuhan rindu untuk melawat setiap kita, dan kita akan mendapati bahwa jalan-jalan hidup kita senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan tema firman Tuhan dengan tema iman dan terobosan keuangan. Mari sama-sama katakan iman dan terobosan keuangan. Oke, kita akan lihat di dalam 1 Timotius, firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ya, ayat yang 2b sampai dengan ayat yang ke-10. Oke. 1 Timotius 6. Oke, sudah dapat ya? Saya akan baca ayat yang 2. Kita mulai dari 2b, kemudian ayat 3 Bapak Ibu Saudara baca bersama-sama. Ayat keempat saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Saya akan mulai dengan ayat yang kedua bagian B. Firman Tuhan berkata begini: ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ayat 3. Jika kita mengajarkan ajaran lain,
dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kebenaran. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, Percekcokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira bahwa adalah suatu pertumbuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa dalam dunia Dan dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, Ke dalam jerat dan dalam berbagai nafsu yang apa dan yang mencelakakan, yang mengelakkan manusia ke dalam kerugian dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara, banyak orang, khususnya bahkan orang Kristen sekalipun, memiliki masalah keuangan. Ya, penyebabnya ada banyak. Bisa karena kehilangan pekerjaan. Kemudian ada juga yang karena pengeluaran yang tidak terkendali, hidup boros, sehingga dia mengalami masalah keuangan. Ada juga karena pendapatan yang gak cukup, penghasilan gak cukup, bagaimana bisa membayar akan bahkan segala kebutuhan-kebutuhan hari-hari aja udah gak cukup. Ada juga penyebabnya misalnya hutangnya menumpuk. Ya, tadinya berpikir, wah bisa ini berhutang sini, berhutang sana. Ternyata malah gali lubang tutup lubang. Akhirnya bukan makin berkurang, tapi makin menumpuk. Dan yang terakhir adalah kurangnya perencanaan keuangan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki keinginan untuk mengalami terobosan keuangan sebenarnya kalau kita mengikuti hal-hal yang mungkin diajarkan, kita sebenarnya bisa mengatasi masalah keuangan. Bahkan kita sebenarnya bisa mengalami terobosan keuangan. Kadang-kadang nggak perlu mujizat Tuhan. Cuman bagaimana kita mengatur keuangan itu dengan tepat, dengan benar. Kalau seandainya memang kita butuh mujizat Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti membukakan jalan karena Tuhan mau supaya kita tidak mengalami masalah dalam keuangan. Karena Bapak Saudara, Tuhan Yesus itu waktu dia mati di atas kayu salib, dia bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Selain dia menebus dosa kita supaya kita memiliki hubungan kembali dengan Bapa di surga, Tuhan juga mau menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Amin. Sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tapi ada juga yang Yesus lakukan waktu dia mati di atas kayu salib. Yaitu apa? Yaitu membebaskan kita dari kutuk kemiskinan. Amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa Yesus datang, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Tuhan. Tentunya kekayaan di sini bukan saja bicara soal uang, materi, tapi kekayaan baik itu kemurahan hati, kebaikan, hikmat gitu ya. Itu semua kekayaan rohani yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Karena firman Tuhan juga berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan di sini bukan saja bicara uang, amin. Tapi kelimpahan di sini adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, penuh dengan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan salah satunya saya katakan tadi adalah
pemulihan ekonomi kita, finansial kita, supaya finansial kita menjadi sehat. Nah, kalau kita perhatikan, itu Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib bagi kita. Tapi masih banyak orang-orang Kristen yang tidak mengalami terobosan keuangan, ya. Dan itu terjadi juga bukan hanya di zaman Perjanjian Baru, tapi di zaman Perjanjian Lama pun ada seorang nabi yang harus berhutang, sehingga hutangnya itu nggak bisa dibayar pada waktu nabi itu meninggal. Maka yang harus membayar hutangnya adalah istrinya, istri daripada nabi itu. Jadi kita lihat bahwa masalah keuangan ini adalah masalah yang penting, tapi Tuhan juga menganggap bahwa hal itu adalah hal yang penting. Kalau kita perhatikan begini ya, di Alkitab ada sekitar 2.300-an ayat tentang uang, harta, dan kekayaan. Jadi cukup banyak Alkitab ini menceritakan atau membahas tentang uang, harta, dan kekayaan. Nah, kalau Alkitab sampai membahas hal itu cukup banyak, berarti Tuhan juga mau supaya kita juga mengerti, memahami akan uang, harta, dan kekayaan. Amin. Karena itu semua tercatat dalam Alkitab, supaya kita bebas dari masalah uang, ya, masalah keuangan. Nah, cara untuk kita memiliki terobosan keuangan sebenarnya banyak. Contohnya begini, kalau kita rajin, kita tidak malas, maka berkat Tuhan itu akan mengikuti kita. Berkat Tuhan itu akan datang. Karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jadi kalau orang nggak bekerja, malas, kemudian tidak rajin, nggak bisa makan. Tidak mungkin berkat Tuhan akan turun dan tidak mungkin mengalami terobosan keuangan. Kemudian juga kita bisa mengalami terobosan keuangan kalau kita mengatur keuangan kita itu dengan bijak. Kalau seandainya pendapatan kita sekian, tapi pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan, ya jelas sampai kapanpun kita akan mengalami masalah kekurangan, masalah dalam keuangan kita, karena kita nggak bijak dalam mengelola keuangan. Terus cara juga kita untuk mengatasi dan membuat kita mengalami terobosan keuangan sebenarnya bisa juga kalau kita belajar hidup sederhana. Jangan lagi ngikuti cara hidup dunia dengan gaya flexing, mewah-mewahan, padahal itu semua juga bukan uangnya dari money laundry atau dengan dapat dari bukan dirinya sendiri berusaha. Nah, kita mesti kita harus belajar hidup sederhana. Tujuannya apa? Supaya minimal kita bisa menabung. Amin. Di sini ada yang sudah bisa menabung atau belum? Ya jangankan menabung, Pak, buat kebutuhan sehari-hari aja nggak bisa, ya kan, nggak cukup. Tapi kita harus belajar, amin. Karena menabung itu juga adalah cara untuk kita mengalami terobosan keuangan. Kita yang harus mengelola, kita yang harus mengatur. Terus, nah ini secara lahiriah tadi yang saya sampaikan. Nah sekarang secara rohani atau prinsip Alkitab, prinsip kerajaan sorga untuk kita mengalami terobosan rohani, yaitu contohnya dalam memberi, belajar hidup memberi. Amin. Karena kalau kita memberi, firman Tuhan katakan kita menabur, maka kita akan menuai. Dalam 2 Korintus pasal yang 9, bisa ditampilkan 2 Korintus ya. Tadi saya salah tulis, 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 8 bisa ditampilkan. 2 Korintus 9 ayat 6. Firman Tuhan berkata begini, camkanlah ini. Kalau dikatakan camkan berarti perhatikan, sungguh-sungguh, beri perhatian secara khusus. Apa itu? Orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini prinsip. Ya, ini bukan berarti dengan saya khotbah begini berarti gereja minta-minta supaya gereja terpenuhi kebutuhannya. Jadi ayo menabur yang banyak. Enggak.
Ini saya sedang mengajarkan sebuah kebenaran. Ya, kebenarannya adalah nabur sedikit, tuainya sedikit. Nabur banyak, tuai banyak. Terus ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Selain mengerti tentang harus menabur, baik itu bisa sedikit, bisa banyak, tergantung kerelaan kita. Amin. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau kita memberi karena paksaan, memberi nggak rela, bukan sukacita malah berduka karena memberi uang, karena diperintahkan Pak Pendeta, diperintahkan oleh pihak gereja bahwa harus menabur yang banyak supaya dapat menuai banyak, akhirnya kita nggak sejahtera. Bukan itu. Ya, kita harus ikutin prinsip firman supaya kita diberkati. Oke, terus ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yang harus kita mengerti waktu kita memberi, waktu kita menabur adalah kita tahu dengan sukacita kita memberi, maka kita tahu Allah melimpahkan kasih karunia dan kita senantiasa berkecukupan dalam segala hal. Amin. Itu janji Tuhan bagi kita. Terus ayat 9 dan 10 ya. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 saya lanjutkan langsung. 10 dan 11 saja deh. 10 dan 11. 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Lanjut aja ya. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Itu Samuel Bapak. Oh Samuel ya. Sorry. Korintus. 2 Korintus 9. Itu Samuel. 2 Korintus tadi dari ayat itu bisa nyambung. Coba begitu. Ayat 10 dan ayat 11-nya. Oke, nah firman Tuhan berkata begini. Ia ini siapa? Tuhan. Amin. Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran mulia. Tuhan itu yang memberikan benih, dan dia memberikan apa selain benih? Roti. Benih tujuannya untuk apa? Ditabur. Roti tujuannya untuk apa? Dimakan. Jadi dalam pemberian-pemberian yang Tuhan berikan kepada kita dalam hal keuangan, ya, kita harus tahu ada yang harus dipakai untuk memberi kebutuhan-kebutuhan kita, untuk mencukupi kebutuhan kita, itu yang disebut dengan roti untuk dimakan. Tapi jangan semuanya yang diberikan oleh Tuhan itu berkat-berkat keuangan finansial yang Tuhan sediakan bagi kita pakai untuk makan, untuk kebutuhan kita sendiri, enggak. Tapi sisakan. Karena firman Tuhan katakan ada juga benih yang diberikan oleh Tuhan untuk ditabur. Petani mengetahui prinsip itu. Dia tahu ada bagian yang harus dia ambil sebagai sesuatu yang dia makan, tapi ada yang harus ditabur lagi menjadi sebuah benih. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan yang menyediakan baik benih maupun roti. Dan dia juga yang menyediakan benih bagi kamu supaya benih yang kita tabur itu siapa yang melipat gandakan? Tuhan. Amin. Dia menumbuhkan, dia melipat gandakan. Yang harus kita mengerti adalah kita harus menabur benih. Itu prinsipnya. Petani mengetahui prinsip itu. Demikian juga dalam pekerjaan Tuhan, dalam Tuhan. Ini prinsip. Makanya di dalam ibadah ada persembahan. Itu sebagai benih yang kita beri. Kalau kita bilang, gak usah lah, ngapainlah ke gereja, ntar ujung-ujungnya persembahan, ujung-ujungnya apalagi lagi heboh nih persepuluhan. Kita ikutin prinsip, kita taat aja prinsip-prinsip daripada firman Tuhan.
Kalau nanti waktunya saya jelasin persepuluhan, saya akan jelaskan, tapi bukan waktunya sekarang. Kan lagi heboh-heboh. Tapi saya berani mengatakan, walaupun ada banyak pertentangan, kita mengikuti prinsip firman. Ya. Nah, jadi kita tahu ini benih. Beri persembahan, beri bagi orang miskin, beri bagi orang tua kita yang sedang mengalami masalah. Misalnya kita harus pedulikan orang tua kita, jangan kita misalnya cukup dengan kebutuhan kita sendiri, tapi orang tua kita yang melahirkan kita nggak peduli, menderita, itu berarti kita tidak menyediakan benih. Amin. Jadi pahami itu. Terus ayat 11-nya, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Lihat. Waktu kita memberi, orang yang semakin banyak memberi, hatinya akan senantiasa murah hati. Memang waktu pertama kali memberi berat, tapi waktu kita rajin memberi, maka kita akan menjadi murah hati. Itu yang Tuhan ingin. Tujuan Tuhan waktu kita memberi supaya kita punya hati yang murah hati. Sama seperti Bapak kita adalah Bapak yang murah hati. Kita punya karakter Tuhan, kita punya karakter Tuhan, dan itu harus belajar dengan memberi. Kalau kita nggak belajar memberi, lama-lama kita menjadi orang yang pelit. Kalau pelit, kata firman Tuhan, tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Karena untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Terus dikatakan supaya kita diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, jadi kita akan diperkaya dalam kemurahan hati. Itu tujuan Tuhan, supaya kita murah hati, sama seperti Bapa di sorga adalah murah hati dan sempurna. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami kebenaran dulu tentang uang, tentang harta, dan tentang kekayaan. Ya, karena kita harus belajar waktu kita bicara tentang terobosan, berarti kita mesti tahu dulu apa itu uang, harta, dan kekayaan menurut firman Tuhan. Pertama-tama begini dulu, uang itu apa sih kegunaannya? Uang itu kan alat tukar, ya. Amin. Pertama, alat tukar untuk apa? Untuk membeli dan menjual atau membayar. Tanpa uang kita tidak bisa membeli ya sesuatu. Jadi itu alat tukar. Terus yang kedua, uang itu adalah alat ukur akan harta dan kekayaan kita. Ya, misalnya gini, kalau kita punya rumah, ini rumah kita kira-kira harganya misalnya 700 juta. Berarti itu adalah harta kita. Diukur dengan uang, harta kita ada 700 juta. Karena punya rumah, punya mobil berapa, punya motor berapa, punya sebidang tanah berapa, misalnya di desa, itu adalah uang, adalah alat ukur kekayaan dan harta kita. Jadi uang itu adalah dua hal itu, alat tukar dan alat ukur. Nah, terus kita lihat dulu apa yang Alkitab katakan atau Yesus katakan tentang uang, harta, dan kekayaan. Mari lihat ayatnya dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Firman Tuhan ini tegas nih, bicara. Matius 6 ayat 24 aja dulu. Oke, 24. Matius 6 ayat 24. Ya, saya ada beberapa ayat-ayat ya, jadi mohon maaf kalau kita baca ayat karena ini penting. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Amin. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi perhatikan ayat ini. Yesus berkata begini mengenai uang. Yesus berkata bahwa kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya. Sebab kenapa? Karena kamu akan memilih salah satunya.
Kamu akan mengasihi yang satu, yang lain kamu akan abaikan. Ya, kamu harus tidak bisa memiliki dua Tuhan. Kamu akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Nah, dalam hal uang, Yesus mengatakan begini, kamu harus mengabdi kepada Tuhan yang mana? Mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada Mammon. Mammon itu adalah uang. Jadi di sini Yesus memberikan sebuah peringatan. Uang itu bisa jadi kompetitornya Tuhan. Maksudnya apa? Itu jadi saingan. Dan dalam hal ini kita orang Kristen ataupun orang-orang yang ada di dalam dunia ini harus pilih. Pilih yang mana? Mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada Mammon. Tidak ada daerah abu-abu. Sama seperti Yesus katakan, kamu nggak bisa punya dua Tuhan. Tuhan beri ketegasan, kamu mau pilih uang, Mammon, atau pilih Tuhan. Dampaknya akan kelihatan. Ya, jadi tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan harus pilih mana? Pilih Tuhan. Jadi jangan pilih Mammon. Tapi banyak kali kita tanpa sadar kita sudah memilih Mammon. Ya, Yesus dengan tegas memperingatkan hal itu. Karena kenapa? Kalau kita menjadikan Tuhan kita adalah Mammon atau uang, maka kita akan menjadi hamba uang. Tapi kalau kita memilih mengabdi kepada Tuhan, maka kita akan menjadi hamba Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi kita harus jadi hamba Tuhan. Ya, jadi hati-hati karena pilihan kita akan menentukan. Uang itu adalah dikatakan sebagai hamba yang baik, tapi tuan yang kejam. Kalau kita menjadikan uang sebagai tuan kita, dia akan menjadi tuan yang kejam. Tapi kalau kita menjadikan dia sebagai hamba, kita yang ngatur, kita yang kelola, bukan kita yang dikendalikan oleh uang, maka dia akan menjadi hamba yang baik. Alkitab mengatakan begini, ikatlah perjanjian dengan Mammon yang tidak jujur. Maksudnya apa? Kita yang mengatur uang, kita yang mengelola uang. Jangan dikendalikan uang. Kalau kita dikendalikan uang, kita menjadi budak uang. Kita menjadi hamba uang pada akhirnya. Ini pilihan. Ya, jadi jangan mau diperbudak oleh uang. Nah, orang yang jadi hamba Tuhan itu hidupnya diperbudak oleh uang. Segala sesuatunya adalah hidupnya hanya untuk mengejar uang. Hidupnya hanya untuk itu. Hati dan pikirannya dikendalikan oleh uang. Dia selalu memburu uang. Hari-harinya adalah gimana saya dapat uang. Satu hari harus dapat target segini. Pikirannya hanya uang. Kalau kita mengejar uang itu seperti burung yang akan senantiasa terbang. Ya, kita makin kejar, uang itu makin terbang. Tapi kalau kita mengikuti prinsip Alkitab, ikuti prinsip Tuhan, uang itu bukan akan lari. Tapi kita ikuti prinsip Tuhan, uang itu yang akan mengejar kita. Berkat itu yang akan mengejar. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita mengikuti prinsip firman Tuhan. Jadi jangan kalau kita juga mikir, aduh Pak, yang bicara soal uang, soal harta kekayaan di gereja deh. Jangan. Kita malah bodoh. Karena Alkitab banyak menulis tentang hal itu. Tentunya kita harus punya sikap yang benar tentang uang itu. Sebab uang itu bisa menjadi jerat. Amin. Bukan menjadi berkat. Kita nggak mau uang itu jadi jerat bagi kita. Kita mau uang itu kita kelola untuk menjadi berkat. Karena hidup kita ditentukan untuk menjadi berkat. Dan salah satu hidup kita menjadi berkat adalah kita bisa mengelola uang. Kita membagi-bagikan berkat melalui uang kita. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, semua hal yang membutuhkan pertolongan kita pakai uang. Ya, untuk jadi berkat. Ya. Jadi di sini
Paulus mengingatkan Timotius soal sikap orang percaya soal uang. Ya, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat, itu yang penting. Sebab kalau finansial kita nggak sehat, kepala pusingnya kadang-kadang bisa 7 keliling gitu ya. Kita pikir, aduh gimana nih, uang udah nggak cukup, ini baru setengah bulan udah habis nih duitnya nih. Gimana sampai akhir bulan? Tapi lihat, pasti setiap bulan Tuhan tolong sehingga kita bisa mencapai akhir bulan dengan pertolongan Tuhan. Amin. Jadi dari pihak Tuhan, Tuhan menyediakan, mencukupkan. Asal kita mengikuti prinsip-prinsip yang benar. Kita punya sikap hati yang benar tentang uang sehingga kehidupan finansial kita menjadi sehat. Next. Yang pertama, slide-nya. Yang pertama adalah mengutamakan ibadah. Ya, ayat 6 sampai 7 kita akan baca kembali ayat ini, ayat 6 dan 7. Boleh ditampilkan. Ayat 6 dan 7 dari 1 Timotius 6. Oke, 6 dan 7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi di sini kita datang ke dunia itu tidak bawa apa-apa, betul kan? Firman Tuhan katakan kita lahir ke dunia dengan telanjang, kita nggak punya apa-apa. Dan waktu kita meninggalkan dunia ini kita juga tidak membawa apa-apa. Jadi ayat ini mengingatkan kita juga bahwa uang itu adalah sesuatu yang fana. Kita butuh uang itu kapan? Di sorga atau di bumi? Di bumi. Nah, semua hal yang kita butuhkan di bumi ini sementara atau fana. Jadi kalau kita hanya mengejar uang, perkara-perkara yang di bumi ini, ya kita akan sia-sia hidup di bumi ini. Karena Tuhan mau supaya kita memiliki bukan harta di bumi. Karena harta di bumi, firman Tuhan, ngengat dan karat akan memakannya. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Pakai uang kita untuk mengumpulkan harta di surga. Jadi begitu. Jadi Bapak Saudara, kalau Tuhan berkati engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah, Saudara tahu tujuan Tuhan memberkati apa? Ya. Nah ini jadi sebenarnya orang-orang bisnismen, konglomerat mestinya sadar bahwa apa yang dia dapatkan ini bukan untuk dirinya, tapi untuk menolong orang, membantu orang, ya, membuat hidup orang-orang yang menderita itu jadi lebih baik. Orang miskin hidupnya juga bisa merasakan hidup yang sejahtera dan juga bisa mensupport pekerjaan Tuhan. Itu tujuan. Jadi kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Terus Tuhan lihat hati kita, wah kamu minta berkat dari aku, itu uang yang banyak. Tapi Tuhan lihat, wah hatimu masih melenceng. Karena misalnya gini, atau kita dapat 1 M, Tuhan beri ini misal 1 M. Maka kita akan mikir, kita akan bingung, kita bilang, waduh, saya gemeteran nih terima 1 M. Karena kenapa? Saya bingung nih mau pakai uang 1 M ini buat apa aja. Kalau kita pakai untuk hal-hal kepentingan diri kita sendiri, maka uang itu akan cepat hilang, cepat habis. Bahkan Tuhan sebenarnya nggak bisa percayakan kita dengan berkat yang banyak kalau kita pakai hanya buat diri kita sendiri. Nah di sini kita lihat bahwa kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa membawa uang, harta kekayaan kita sampai ke manapun, cuma sampai di bumi ini, nggak bisa sampai ke surga. Jadi uang hanya dapat dipergunakan di bumi ini sebagai alat sarana untuk kita hidup di bumi ini. Ya, jadi bersifat sementara. Nah, Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan berkata begini, ayat 16 sampai 21 ya. Ini ayat 15. Lukas 12 ayat 16. Oke. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya,
Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Kira-kira ini masih nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Dia punya harta banyak, terus dia bingung, ini hartanya mau taruh di mana nih? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Terus ayat 18, lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Kira-kira ini masih baik atau nggak baik? Masih baik. Karena kenapa? Ya dia punya banyak. Dia harus bikin dong lumbung-lumbung tempat untuk menyimpan gandum dan barang-barang yang dia punya. Masih baik. Masih nggak apa-apa. Ayat 19 berkata begini. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwa. Berkata apa? Berkata dari jiwaku ini kepindah-pindah. Oke. Ada padamu banyak barang. Jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Disinilah hal yang salah. Dia diberikan harta yang banyak. Dia memiliki kekayaan. Sampai tempat yang dia punya udah nggak luas lagi, dia perbesar. Tapi waktu dia berkata, hai jiwaku, ini harta berpuluh-puluh tahun gak akan pernah habis. Makan, minum, beristirahatlah dan bersenang-senang. Berarti berfoya-foya. Hidup untuk dirinya sendiri. Sampai mati semuanya tercukupi. Inilah yang firman Tuhan katakan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi buat apa kekayaan yang berlimpah-limpah ini sampai berhektar-hektar, gak muat tempat uangnya dan barang-barangnya. Hari itu besoknya dia harus mati. Terus untuk apa itu barang-barangnya? Ya kan? Sia-sia. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di dalam Tuhan, berarti kita harus kaya. Kaya ini dalam Tuhan berarti punya kemurahan hati, sikap baik, sikap mau menolong, sikap membantu dan sebagainya. Jadi di sini kita belajar bahwa kita nggak bisa bawa apapun, jadi jangan simpan hartamu, tapi pakai itu untuk jadi berkat. Amin. Nah, untuk itu kita perlu mengejar harta yang kekal, bukan harta yang fana. Tadi Matius 6 ayat 22 firman Tuhan berkata pada akhirnya tidak bisa ditampilkan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu memikirkan tentang hal yang di dunia, hanya mengejar uang untuk kepentingan dunia, di situ harta kita. Tapi kalau kita memikirkan hal kekal, kita akan mengejar, melakukan hal itu untuk mengumpulkan harta di surga. Nah, untuk itu caranya adalah ibadah. Ibadah, mengutamakan ibadah. Dan ibadah ini bicara soal kesalehan hidup. Ya. Nah, banyak orang pada zaman itu, khususnya waktu Paulus mengingatkan kepada Timotius, mereka ini punya pemahaman yang salah tentang ibadah. Dan banyak juga terjadi di zaman sekarang ini. Mereka menganggap begini, bahwa ibadah itu adalah sumber untuk mendapatkan keuntungan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya begini nih, banyak juga orang Kristen di zaman sekarang, waktu ibadah tujuannya untuk apa? Makin rajin ibadah, supaya makin rajin, supaya makin diberkati oleh Tuhan. Betul kan? Iya, katanya begitu ya. Pokoknya rajin ibadah, pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi tujuannya bukan ibadah untuk ketemu Tuhan, tapi ibadah itu untuk cari berkat supaya Tuhan memberkati dalam pekerjaan seminggu ke depan. Ya, awalnya itu baik, tapi kalau itu hanya jadi tujuan kita, kita salah. Karena kenapa? Sebagai anak-anak Allah kita sudah diberkati.
Nggak perlu lagi kita cari, kita kejar berkat karena kita sudah diberkati, karena kita statusnya anak-anak Allah. Ya. Jadi ibadah itu bukan untuk dapat berkat, tapi ibadah itu untuk mengejar kesalehan hidup. Amin. Itu ibadah yang benar. Dan ibadah itu memang Alkitab katakan dalam 1 Timotius ya, tidak bisa ditampilkan. Dikatakan begini, bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Atau ayat sebelumnya dikatakan gini, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Maksudnya segala hal itu berarti apa? Ibadah itu membuat kita sehat secara rohani, berarti sehat secara tubuh, amin, mental, emosi kita sehat, bahkan finansial kita juga sehat. Tapi kalau latihan badani ini hanya sehat untuk fisik. Ibadah itu membuat kita sehat secara jasmani dan secara rohani. Jadi itu yang maksud dengan berguna dalam segala hal. Nah, terus Alkitab juga bilang begini, bahwa ibadah itu memang membawa keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar adalah sebab ibadah itu mengandung janji. Janji akan saat ini maupun akan saat yang akan datang. Nah, jadi itu gunanya kita beribadah. Beribadah itu membuat kita makin saleh, makin bertumbuh dan menjadi dewasa secara baik. Bukan tujuannya untuk ngejar berkat. Ini pemahaman yang salah, ya. Jadi kalau kita hanya mengejar berkat, maka kita ujung-ujungnya akan menjadi orang-orang yang serakah, orang-orang yang takut. Jangan sampai terjerat dengan keserakahan dan ketamakan, ya. Jadi jangan mau ditipu oleh pemahaman pengajaran yang salah ini. Zaman sekarang ini ada anak-anak muda kayaknya sudah mulai dipengaruhi dengan ajaran yang mengatakan udah tinggalkan gereja kuno, gereja udah gak logis. Karena kenapa ya? Mungkin karena dia sakit hati dengan hamba Tuhan, sakit hati dengan jemaat. Karena mereka bilang gini, buat apa ke gereja? Gereja itu penuh dengan kumpulan orang munafik, ya. Buktinya mereka masih berbuat dosa. Memang kita ini masih berbuat dosa, ya. Dan banyak juga orang Kristen tidak jadi berkat hidupnya, tidak jadi saksi, tidak jadi terang dan garam, tapi hidupnya malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kita memang dalam ibadah ini kan kita sedang diproses Tuhan, ya. Yang tadinya rusak dibetulkan, kan lewat ibadah-ibadah ini disebut juga sebagai bengkel, supaya kita dibetulkan yang tadinya rusak, yang tadinya nggak benar jadi benar. Tapi ini kita harus belajar tentang beribadah yang benar. Jangan dari dulu ibadah ya hanya ngejar berkat. Ibadah hanya pokoknya kalau ada yang sampai pokoknya harus doa berkat. Kalau sampai nggak doa berkat nanti nggak diberkati, ya. Kejarnya hanya karena berkatnya. Itu salah. Jadi kita harus memahami dengan benar, ya, supaya kita menjadi berkat. Kita menyadari bahwa ibadah itu penting, sebab ibadah itu memberi keuntungan yang besar atas kehidupan kita, dan kita punya pemahaman yang benar tentang ibadah. Nah, jadi orang Kristen, banyak juga begini, banyak orang yang mau jadi Kristen. Ini hati-hati juga. Kalau dulu pernah berpikir demikian, mulai sekarang harus berubah. Jadi Kristen katanya pasti kaya, pasti sukses. Karena lihat orang Kristen kalau ke gereja kan rapi-rapi, ya. Waduh, penampilannya keren gitu, ya. Jadi mereka pikir, oh saya ke gereja. Karena kenapa? Di gereja kita akan menjadi orang Kristen, dan jadi orang Kristen itu menjadi orang kaya dan sukses. Ini adalah cara di mana kita beribadah dengan cara yang salah. Beribadah supaya diberkati dan menjadi kaya. Nah, ini yang juga nggak boleh. Kita harus tinggalkan pemahaman-pemahaman untuk kepentingan duniawi yang sementara atau yang panah itu, ya. Nah, menghormati ibadah dengan sikap hati yang benar akan membuat kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami perubahan hidup dan hidup kita menjadi hidup yang saleh.
Jadi yang pertama untuk ngalamin terobosan keuangan adalah kita harus mengutamakan ibadah dengan cara yang benar. Amin. Saya percaya kalau kita melakukan ibadah ini dengan benar, berkat Tuhan dicurahkan, kita akan alami terobosan. Yang kedua, sikap yang harus kita miliki untuk finansial yang sehat adalah mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata begini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kira-kira cukup kan? Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Kita jujur lah, Tuhan, cuman pakaian, makanan doang Tuhan, kayaknya nggak cukup Tuhan. Kenapa Paulus sampai mengatakan hal demikian? Ini sebenarnya standar dasar dari hidup orang. Pada zaman itu standar dasarnya adalah punya pakaian, bisa makan, itu sudah cukup. Tapi zaman sekarang kayaknya ini maksud ayat ini artinya itu bukan berarti seperti itu. Maksudnya adalah supaya kita menyadari bahwa makanan pakaian itu adalah sesuatu yang Tuhan mau sediakan untuk kecukupan kita. Tuhan pasti sediakan hal-hal yang mendasar itu. Jadi begini nih, sekarang ini kan kalau saya jujur nih, Tuhan kalau cuma makan dan pakaian kurang. Ya, yang kita butuhkan kan ada istilah sandang, pangan, papan kalau zaman dahulu ya. Berarti makanan, pakaian, dan rumah gitu ya. Kita harus punya tempat tinggal. Tapi zaman sekarang, di zaman terakhir ini juga nggak cuma 3 hal itu. Kita butuh apa lagi yang terakhir? Anggaplah kendaraan, betul nggak? Kalau zaman dahulu mungkin nggak perlu kendaraan, pakai onta aja nyampe gitu ya. Nah sekarang kita perlu kendaraan minimal roda 2. Ya, puji Tuhan kalau punya roda 4 apa-apa, atau roda 6 gitu, atau truk gitu ya. Puji Tuhan. Tapi minimal ada 4 hal itu. Amin. Asal ada hal-hal itu sebenarnya cukup. Ya. Jadi di sini kita intinya dari yang Tuhan mau sampaikan ini adalah ayat ini mengajarkan tentang bersyukur, slide-nya, tentang bersyukur kepada pemberian Tuhan. Ya. Apapun yang kita perlukan Tuhan akan sediakan dan itu cukup buat kita. Ya. Semua yang Tuhan sediakan itu cukup. Tinggal kita mengelolanya dengan baik dan benar. Saya memberikan ada sebuah cerita begini. Yang suka bola di sini boleh angkat tangan. Suka bola ya. Pernah tahu tentang Ricardo Kakak, pemain bola, kenal ya? Tahu ya. Ricardo Kakak ini adalah pemain bola disebut legenda bola. Selain dia seorang legenda bola, dia ini ganteng. Jadi orang-orang gak cuma suka jagonya dia main bola, tapi dia juga ganteng, khususnya perempuan-perempuan ya, wanita-wanita ya. Singkat cerita, dia menikah tahun 2025. Dia menikah dan mendapatkan istri bernama Caroline Kelisiu ya. Terus setelah 2005, 10 tahun pernikahan, ternyata dia cerai. Yang menceraikan adalah istrinya. Selama 10 tahun pernikahan, padahal udah ganteng, legenda bola, kaya ya, kekayaannya luar biasa. Dia juga orang yang religius. Dia setia beribadah, dia sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan ya, hidupnya betul-betul jadi berkat gitu ya. Tapi dia cerai. Terus apa yang dikatakan oleh Caroline ini dalam sebuah cerita. Jadi itu peristiwanya 2015 dia cerai. Baru-baru ini dia ceritakan alasan dia menceraikan suaminya. Alasannya begini, saya bacakan ya. Kakak katanya tidak pernah mengkhianati saya. Jadi dia nggak pernah selingkuh, dia nggak pernah berbuat berkhianat, dia nggak pernah lakukan. Terus dia selalu memperlakukan saya dengan baik. Apa aja yang dibutuhkan, yang diperlukan disiapin. Untuk secara keuangan nggak ada masalah, karena dia punya uang yang banyak. Kalau pemain bola itu kan, waduh gajinya besar ya, tinggi sekali ya.
Jadi dia selalu memperlakukan dengan baik, dengan sopan. Terus dia memberi saya keluarga yang luar biasa. Jadi kalau dia beri yang terbaik buat istri, buat anak-anak. Dia beri secara luar biasa. Wah, udah luar biasa dia. Terus dia katakan begini, tapi saya tidak bahagia. Ada sesuatu yang hilang menurut dia. Walaupun dia menerima semuanya itu baik, semuanya indah, bahagia, tapi dia bilang dia tidak bahagia dan ada sesuatu yang hilang. Ya, dia sebut itu. Yang hilang itu menurut dia. Masalahnya katanya dia bilang dia terlalu sempurna untuk saya. Waduh, saya nggak ngerti lagi nih. Ternyata ada orang yang udah baik, udah menurut ukuran dunia ini sempurna, ternyata masih bisa hubungan rumah tangganya bisa sampai cerai. Saya nggak ngerti. Ini kemungkinan apa, Bapak Saudara? Saya sebut aja, saya persingkat. Kemungkinan ini berarti istrinya tidak bersyukur. Amin. Mungkin kakak dia seorang yang perfect. Dia sebagai seorang laki-laki secara fisik ganteng, keuangan gak ada masalah, kelakuan baik, gak pernah mengkhianati istri. Tapi ternyata ada banyak juga orang-orang seperti orang dunia menganggap jadi laki-laki jangan terlalu baik-baik amat. Sedikit nakal-nakal sedikit, itu dunia. Ternyata dia tidak mengucap syukur untuk seorang kakak, seorang yang baik. Biasanya kan kalau seorang public figure, seorang yang udah terkenal, hidupnya kan seringkali main sembarangan gitu ya. Karena punya uang, dia bisa menggunakan uang untuk dia lakukan hal yang dia mau. Tapi dia ini seorang ayah yang baik. Tapi karena tidak mengucap syukur, jangan sampai demikian juga kita. Kita sudah terima yang baik daripada Tuhan. Kita sudah jalani hidup-hidup yang mungkin bagi orang kita beruntung. Orang lain gak banyak yang gak lebih beruntung daripada kita. Tapi kita gak pernah mengucap syukur. Ya, kita harus mencukupkan diri dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Tidak bersyukur akan membuat kita tidak akan pernah puas dengan segala berkat-berkat Tuhan. Ya, jangan sampai kita serakah. Nah, Pengkhotbah 5 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 10. Apakah ada saya sebutkan Pengkhotbah 5 ayat 10? Bisa dicari ya. Oke, saya singkat aja ya. Pengkhotbah 5 ayat 10, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Jadi kalau kita berapapun banyak harta kita, tapi kalau kita tidak pernah puas, maka kita tidak bisa menikmati semua yang disediakan oleh Tuhan. Rasa cukup akan mencegah kita untuk menjadi serakah. Jadi sikap yang benar adalah bukan seberapa banyak yang bisa kita terima atau seberapa banyak yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah bersyukur dengan apa yang sudah kita terima. Itu yang lebih penting, bukan seberapa banyak. Karena kalau seberapa banyak, manusia itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah cukup ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mewaspadai jerat cinta uang. Uang diperlukan dalam kehidupan, baik itu sehari-hari kita maupun dalam pelayanan. Ya, kita semua membutuhkan uang. Tetapi jangan kita terjebak dalam cinta akan uang. Ini berbahaya. Ini adalah sebuah jerat. Ya. Tidak pernah puas dengan uang, memburu uang untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah, ini akan membuat kita menjadi orang yang sengsara. Karena tujuan kita mengejar uang, maka kita juga akan habis binasa oleh karena uang. Coba slide berikutnya. Cinta uang menjadi jerat dan membawa kepada berbagai nafsu hampa dan mencelakakan. Nah, ciri-cirinya begini ya. Ciri-ciri orang yang cintakan uang itu apa?
yang bisa membuat kita terjerat. Yang pertama, ciri-cirinya cinta uang, tidak pernah puas dengan uang. Jadi lihat dirimu, kalau engkau tidak pernah puas dengan uang, hati-hati. Jerat itu sudah mulai menjerat hidup kita, yaitu cinta akan uang. Kita harus puas. Jangan memburu uang untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah-limpah. Bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah jadi berkat. Terus yang kedua, cirinya adalah orang yang terkena dengan cinta akan uang adalah rela berbohong, berdusta, kompromi, bahkan korupsi untuk mendapatkan uang atau kekayaan yang berlimpah-limpah. Jadi ciri yang kedua, dia akan menghalalkan segala cara. Cara apapun yang gak benar, yang penting dia dapat uang. Itu adalah ciri orang yang sudah kena jerat cinta akan uang. Terus yang kedua adalah ingin menjadi kaya. Jadi kaya itu gak salah, tapi ingin cepat menjadi kaya itu adalah hal yang tidak boleh. Ya, coba kita lihat di dalam Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Lihat Alkitab bilang gitu. Orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Bahkan ayat sebelumnya kita baca tadi dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ayat 9 dikatakan begini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi ingat, tidak boleh punya sikap ingin cepat kaya. Itu termasuk sikap dari orang yang kena jerat cinta akan uang. Kalau kita diberkati Tuhan, itu adalah anugerah supaya hidup kita jadi berkat. Jadi sebagai anak-anak Allah, jika kita bergantung kepada Tuhan, maka kita percaya berkat itu yang akan mengejar kita. Amin. Bukan kita yang ngejar uang, tapi uang itu yang akan mengejar kita. Bagi Tuhan adalah hal yang mudah untuk kita mengalami terobosan. Tapi kalau Tuhan memberkati kita, kira-kira kita bisa dapat dipercaya nggak oleh Tuhan? Kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan, bagi Tuhan itu mudah. Tapi ada banyak orang Kristen diberkati Tuhan dengan uang yang berlimpah, tidak mengerti tujuan Tuhan. Tapi kalau dia sudah mengerti tujuan Tuhan itu, wah, hidupnya akan berbuah-buah. Amin. Jadi bagaimana dengan kita yang hidupnya mungkin belum dapat berkat berlimpah-limpah seperti konglomerat? Mulai dari memberi dengan hal-hal yang kecil. Kan Tuhan gak lihat pemberian kita yang besar kan? Janda yang miskin, dia memberi di dalam kekurangannya, bagi Tuhan itu lebih berharga, berkenan daripada orang kaya yang memberi dari kelebihan. Bagi Tuhan itu nggak ada artinya, biasa. Tapi memberi di dalam kekurangan kelemahan itu bagi Tuhan berkenan di hadapan. Amin. Marilah, saya percaya Bapak Saudara, kalau kita menerapkan prinsip-prinsip ini tentang uang, tentang harta dan kekayaan kita dengan prinsip yang benar, kita tidak akan kena jerat. Karena hanya dua kata Tuhan. Kamu mau pilih mamon atau mau pilih Tuhan. Kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Salah satu harus pilih. Ikut Tuhan atau jadi budak hambanya mamon. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa firman yang kita dengar ini bukan sesuatu hal yang Tuhan mau untuk kita sekedar tahu tentang hal-hal demikian. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Allah sanggup menyediakan.
Allah mau memberikan berkat-berkat yang berlimpah atas hidup kita. Tuhan mau supaya melalui berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahkan berlimpah-limpah dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh menjadi berkat. Orang akan melihat bahwa Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan karena kita menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa saat kebenaran ini disampaikan, mungkin saat ini engkau mengalami masalah-masalah dalam keuangan. Hari ini finansialmu tidak sedang baik-baik saja. Finansialmu tidak sehat saat ini. Tapi ada sebuah kebenaran yang Tuhan mau supaya kita lakukan dalam hidup kita. Sama seperti Salomo pada waktu dia minta kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak minta kekayaan, aku minta hikmat. Tapi waktu dia minta hikmat, Tuhan berikan kepadanya bukan saja kebijaksanaan, tapi kekayaan. Demikian juga kita waktu kita percaya kepada Tuhan, kita berjalan tidak mengikuti jalan-jalan dan pengertian kita sendiri. Firman Tuhan berkata, kekayaan, kehormatan, panjang umur ada di tangan kita. Tuhan sediakan hal-hal yang terbaik, bahkan terobosan dalam finansial kita, supaya kita tidak menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, hamba berdoa Tuhan, biarlah kebenaran yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh membuat kami hidup mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Kami dapat melihat uang itu dengan cara dan sikap hati yang benar, Tuhan, yang berkenan. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah terobosan terjadi Tuhan atas seluruh jemaat GBI Alpha Omega yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan, setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan tidak pernah berlalu dengan sia-sia, tapi Tuhan yang akan menggenapi janji-janji-Mu dalam hidup kami. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Ku tidak akan bersedia, Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalammu. Katakan, tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman. Katakan, ku hidup karena anugerah, karena percaya kepadamu Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami, pengharapanku selalu ada, amin Tuhan, di dalammu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, sebab Kau berjanji di dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanku. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Aku punya
imanku bersepakat percaya kuasanya putri Maskara, kemenangan dari. Biarkan musik mengalun. Ada satu cerita seorang murid Tuhan, seorang yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan dia juga menjadi bagian di mana waktu dia mendoakan orang sakit itu sembuh. Waktu dia mengusir setan-setan, setan itu keluar. Dan murid itu bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu murid Tuhan. Tetapi oleh karena sikap hatinya yang tidak benar tentang uang, harta, dan kekayaan, sehingga dia memilih jalan untuk menjadi seorang pencuri. Suatu kali ada seorang perempuan yang akan mengurapi Yesus. Dia memecahkan buli-buli pualam yang harganya sangat mahal. Yudas Iskariot berkata, "Buat apa? Ini suatu pemborosan." Tetapi ternyata dia bukan peduli dengan orang-orang miskin dengan berkata demikian. Tetapi sesungguhnya dia menginginkan supaya uang itu bisa dijual, barang itu bisa dijual, dan dia bisa mencuri uang dari penjualan itu. Dari sikap mencuri, dia sampai memiliki sikap menjual Yesus dengan harga yang murah. Dan ujung hidupnya, karena pengejarannya adalah mencari uang sebanyak-banyaknya, dia menjadikan cinta akan uang, dan itu menjerat kehidupannya. Sehingga seperti firman Tuhan berkata, mereka yang cinta akan uang, ini adalah akar daripada segala kejahatan. Dan mereka hidup di dalam penyimpangan akan iman. Mereka menyalahgunakan dan menuju kepada kebinasaan. Ujung hidup daripada murid Tuhan, yaitu Yudas Iskariot, adalah dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Hari ini kita sudah mendengar kebenaran. Tuhan berkata, pilih Tuhan atau pilih mammon. Kalau kita pilih mammon, kita akan menjadi budak daripada uang. Mengejar uang, mencari uang, malas beribadah, tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak mencari Tuhan waktu beribadah. Tapi Tuhan mau katakan, kalau engkau mau menjadi hamba Tuhan, kejarlah Tuhan. Bukan kejar uang, bukan sibuk mencari kebutuhan-kebutuhan keuangan untuk keperluan sehari-hari. Karena hidupmu bukan sekedar di dunia ini. Jangan hanya mengumpulkan harta di dunia ini, karena di dunia ini hanya sementara. Tetapi kumpullah harta di sorga. Itu yang Tuhan mau atas kehidupan setiap kita. Mari biarlah kisah daripada Yudas Iskariot ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita anak-anak Tuhan, supaya kita tidak terjerat dengan cinta akan Tuhan. Tapi biarlah kita semakin mencintai Tuhan. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Dan juga kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Karena itu semua disediakan bagi setiap kita. Terobosan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, pembebasan pasti terjadi. Dan Tuhan menginginkan finansial kita menjadi sehat. Mari kita nyanyikan sekali lagi ayat ini, lagu ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya, ku terima sekarang kemenangan
Tuhan, Kau ingatkan kami Bapa yang baik. Kau ajar kami Bapa yang baik. Dan Kau didik kami Bapa. Terus Tuhan bentuk kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dari yang sekarang kami ada Tuhan. Bentuk kami Tuhan, didik kami, ajar kami Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan di dalam Kau Tuhan Yesus, kemenangan demi kemenangan Tuhan, dan kami raih Tuhan bersama-sama dalam Kau Bapa. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Kami berserah penuh sama Kau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami Bapa yang baik. Dan kami mau belajar Tuhan Yesus, menyerahkan kehidupan kami Bapa yang baik. Makasih Tuhan. Sebentar ini kembali persembahan kami Bapa yang baik. Biar Tuhan kami bawa Tuhan boleh menyerahkan. Siapa beri Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan penuh syukur Tuhan dalam Kau. Dalam nama Yesus yang berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Saya dari dulu semuanya. Saya akan memberi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu. Itu satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, kami mau berdiam Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, kami menikmati Kau Tuhan, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Saya undang itu berdiri, kita akan berdiri. Lebih baik saja Tuhan, lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sama-sama katakan lebih baik satu hari Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji, menyembah Tuhan. Memuji-Mu,
kekurangan Tuhan menikmati dan menikmati semua kekuranganku. Kemuliaan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan hadir di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, dan kesejahteraan dan semua hal yang baik boleh kami terima dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan dalam pokok-pokok doa. Kami percaya Bapak bukan perkara kebetulan kami ada di bangsa kami Indonesia. Kami terus berdoa bagi bangsa ini di tengah situasi yang sedang terjadi Bapak, bencana alam yang terjadi di wilayah bangsa bahkan di negeri kami Indonesia. Kami berdoa Bapak, biarlah belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami Indonesia. Tuhan luputkan dari bencana-bencana alam yang mengakibatkan korban jiwa yang banyak Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi para pengungsi yang mengalami masalah bencana alam, baik gunung meletus Tuhan yang ada di Sulawesi Utara Tuhan, bahkan pengungsian yang terjadi di kota-kota oleh akibat banjir Tuhan, oleh akibat Tuhan lahar dingin dan semua hal yang terjadi Tuhan di negeri kami Tuhan, bencana yang terjadi di negeri kami. Kami berdoa anugerah Tuhan turun atas Indonesia, luputkan Tuhan dari semua hal yang jahat Tuhan. Kami serahkan negeri ini, biarlah negeri ini boleh senantiasa sejahtera, makmur, ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, sehingga semua hal yang baik Tuhan boleh dialami dan dinikmati bagi setiap masyarakat bangsa di wilayah, di kota, di negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami memberkati akan pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kami memberkati akan Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, para menteri, seluruh jajaran pemerintahan Tuhan. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan kepada mereka hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin negeri ini menjadi negeri yang sejahtera, negeri yang makmur, negeri yang diberkati oleh Tuhan. Kami menolak segala kepentingan-kepentingan perpecahan, semua rancangan yang jahat yang coba membuat kacau negeri ini. Kami hancurkan segala rancangan jahat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah negeri ini boleh maju ya Tuhan, karena setiap elemen-elemen bangsa ini boleh bersatu Tuhan untuk membuat negeri ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati TNI Polri yang senantiasa menjaga negeri ini senantiasa aman, perlindungan Tuhan atas Indonesia. Sebab kami menyadari sia-sialah pengawal berjaga-jaga tanpa Tuhan yang mengawal kota Tuhan. Biar pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga mengelilingi negeri ini Tuhan, dan perlindungan darah Yesus Kristus membungkus negeri dan bangsa kami. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja-gereja dalam setiap kali mereka beribadah. Biar kuasa Tuhan, lawat Tuhan, hadirat Tuhan melingkupi gereja-gereja, sehingga gerejamu Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan di situasi di Timur Tengah yang sedang memanas Tuhan, yang dapat memicu akan perang dunia ketiga. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kehendak Tuhan yang terjadi. Situasi yang terjadi, kami tidak tahu kapan akan terjadi peristiwa besar, yaitu perang dunia ketiga Tuhan, yang melibatkan bangsa-bangsa. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada jaminan Tuhan. Bahkan sebelum peristiwa besar yang terjadi yang merusak bangsa-bangsa Tuhan, kami percaya ada satu masa di mana Tuhan mengangkat kami sebagai gereja Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Oleh sebab itu Bapa, persiapkan gereja, persiapkan umat Tuhan di tengah masa-masa yang sukar, di tengah masa-masa di akhir daripada akhir zaman ini, supaya kami mengejar kekudusan, mengejar kesalehan, mengejar ketaatan akan firman Tuhan,
dan hidup kami boleh menghasilkan buah-buah yang lebat seperti yang Tuhan tetapkan terjadi atas setiap kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu GB Alpha Omega. Kami percaya mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Mereka yang sedang mengalami masalah keluarga Tuhan pulihkan. Mereka yang sedang mengalami masalah keuangan Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, Tuhan berikan terobosan Tuhan. Dan semua hal yang terbaik Tuhan, sebab Engkau sediakan bagi setiap kami. Engkau adalah gembala kami yang baik. Kami tidak akan kekurangan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua jemaat Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir saat ini. Tuhan gerakkan hati mereka sehingga pada minggu depan mereka boleh beribadah dengan mencari Tuhan dan mengalami perjumpaan dan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di penghujung daripada ibadah minggu pagi ini Tuhan, kami percaya di tengah hadirat Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami dengan berkat yang berkelipat. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Harapkan hal-hal yang besar. Kau yang butuhkan pemulihan hubungan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan kehidupanmu dari keterikatan akan dosa. Mari harapkan hal-hal yang besar supaya Tuhan memberikan berkat dan anugerahnya bagi setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati engkau, sehingga apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Janji Tuhan, engkau akan senantiasa naik dan tidak pernah turun. Janji Tuhan bahwa engkau akan dibawa seperti burung Raja Wali, mengatasi segala badai-badai dalam kehidupanmu. Dan Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput engkau, engkau tidak kedapatan bercacat celah, dan engkau akan diangkat di awan-awan yang permai, dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.